Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tuti fama wa ilma wa hikmata wa aqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Jumat Mubarak ya Bu ya. Pada hari 10 Muharram kita hari ini puasa apa Bu? Puasa Asyura. Alhamdulillah, kemarin kita udah puasa Tasu'a, hari ini kita lanjutkan puasa Asyura ya Bu ya, akan menghapuskan dosa setahun yang lalu ya Bu, insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur hari ini kita ketemu lagi dalam rangka takarub ilallah dan rangka menuntut ilmu, dan juga ada acara Safinah Muharram. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, agar pertama berkah apa yang kita laksanakan pada siang hari ini, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ibu hari ini segar-segar ya. Ya, jadi walaupun usia boleh 40, 50, 60. Ibu berapa Bu? 65. Alhamdulillah. Ibu 58. Bu Haji 75. Bu Haji jadi juara, masya Allah ya. Tapi semangat Ibu Lansia di sini tetap mengikuti kajian, tetap ikut belajar Al-Quran ya Bu ya. Alhamdulillah ini merupakan salah satu program Yayasan Punya Pembinaan Lansia Membaca Al-Quran, baik dari Iqra maupun sampai dengan baca Al-Quran. Semangat ibu-ibu semuanya ya. Masya Allah. Baik ibu-ibu, tadi kita udah buka baca basmalah. Hari ini tema kita ada keutamaan atau keistimewaan bulan Muharram. Sudah dibagikan fotokopinya ya Bu ya. Nah, sengaja dikasih Bu fotokopiannya, saya tahu ibu pasti lupa. Nyatet kayaknya gemeter. Akan berpuasa. Gemeter nanti nyatetnya ya. Makanya difoto kopi biar nanti bisa jadi ilmu, biar bisa jadi disimpan, diulang-ulang bacanya ya Bu. Jangan dari bungkus kacang goreng, pisang goreng ya Bu. Ya, ini ilmu nih Bu, ini ilmu ya Bu. Ya. Hari ini kita sudah masuk 10 Muharram. Bulan Muharram adalah bulan Allah ya Bu ya. Apa keistimewaan bulan Muharram? Bulan Muharram adalah bulan suci, bulannya Allah ya Bu. Ya, bulan suci, bulan Allah. Beda ya? Beda ya. Apa? Jadi bulan suci, bulan Allah, di situ kayaknya masih ada tuh yang tempat Mbak Siti. Mami kalau ambil. Makasih ya Bu ya. Nah, bulan suci ya Bu ya, makanya dikatakan bulan yang paling bagus setelah kita puasa itu adalah bulan Muharram, setelah bulan Ramadan ya Bu ya. Sholat yang bagus setelah sholat wajib adalah sholat malam ya. Nah, hari ini kita di bulan Muharram, makanya ibu-ibu hari ini dikatakan bulan yang paling bagus setelah kita puasa di bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Ibu puasa Senin Kamis ya, puasa misalnya Ayyamul Bid, puasa Tasu'a, puasa Asyura ya Bu ya. Ini merupakan Masya Allah di bulan Ramadan ya. Di bulan Muharram ini sangat bagus sekali setelah kita puasa di bulan Ramadan. Ini bulan yang suci dan juga dikatakan bulan Allah ya, karena bulan Muharram adalah bulan Allah. Kemudian ibu, apa keistimewaan bulan Ramadan? Dilipat gandakan pahala. Mau Bu? Pahalanya dilipat gandakan? Oh ya, dilipat gandakan pahalanya. Ibu di bangku sini Bu, deketin Bu. Nah ya, ya samping ya, ya biar nanti ya. Nah, Masya Allah. Gak apa-apa, pakai nyandar nggak apa-apa Bu, ibu nyandar nggak apa-apa. Lanjut ya Bu ya. Bulan dilipat gandakan pahala.
dikatakan bulan dilipat gandakan pahala, ya, karena ibu-ibu sekalian kalau kita bulan Muharram ini pahalanya juga banyak ya Bu ya, pahala sholat kita, pahala sedekah kita, pahala kita baca Al-Quran. Tadi ibu-ibu ya, ada sebagian dari awal-awal sudah hadir, yang sudah datang sudah membaca Iqra. Tadi juga diawali baca kafi ya Bu ya. Ya awal-awal tadi kita sudah baca kafi sampai ayat 21 tadi ya. Karena tadi kita sudah mulai dari jam 1:04 tadi ya sama ibu yang lain. Kemudian ibu yang kelima adalah bulan terdapat hari Asyura yang hari ini ya Bu ya. Ya jadi kalau yang ibu-ibu yang puasa hari ini, masya Allah banyak ini pahalanya yang puasa hari ini. Ya dihapuskan dosa. Dosanya yang kapan? Setahun yang mana? Setahun yang lalu. Ya kita masih banyak dosa ya Bu. Tunjuk tangan siapa yang ngaku-ngaku nggak berdosa di sini. Saya pasti nggak ada ya Bu ya. Semuanya pasti ada dosa, ada kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang adalah orang yang memperbaiki kesalahannya dengan kebaikan dan bertobat atas kesalahannya. Termasuk juga hari ini di bulan Asyura ya Bu ya, kita alhamdulillah bisa puasa Asyura. Dan alhamdulillah kita bisa kumpul di sini menuntut ilmu. Alhamdulillah kita juga sini tadi sempat baca surah Al-Kahfi. Kemudian yang masih belajar Iqra baca Iqra, yang baca Quran baca Al-Quran. Alhamdulillah. Bu yang kelima apa Bu? Bulan para nabi. Ya. Nah, jadi Bu bulan para nabi kenapa? Karena diturunkan taubat Pak Nabi Adam setelah dari surga Bu. Nabi Adam kan dulu pernah yang bertobat ya Bu ya. Ada masih ingat nggak Bu doanya Nabi Adam? Rabbana dzalama anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ulangi lagi. Siapa yang bisa? Rabbana dzalama anfusana Rabbana dzalamna. Bu Haji bisa? Nah, silakan Bu Haji. Ya. Tadi kan Bu Haji. Ya, kok enggak apa-apa pakai ini. Coba. Iya, masya Allah Bu Haji ya. Jadi Bu Haji, jadi doanya Nabi Adam, doa taubatnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam pun ketika melakukan kesalahan, Nabi Adam bertaubat ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, doa taubatnya Nabi Adam. Kita juga taubat, kita ampun nama Allah karena kita adalah cucu-cucunya keturunan Nabi Adam. Karena manusia yang pertama kali adalah Nabi Adam dan Nabi yang pertama juga adalah Nabi Adam. Kemudian Ibu ya, dikatakan bulan Muharram ini bulan para nabi, diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke tempat yang tinggi ya. Jadi ada namanya kan nabi-nabi banyak Ibu ya, ada 25 nabi dan rasul. Yang ketiga diturunkannya Nabi Nuh dari kapal setelah banjir bandang. Waktu itu kan ada banjir bandang ya Bu ya. Ya waktu itu kan semua umatnya itu disuruh masuk ke kapal. Binatang-binatang juga disuruh berpasang-pasangan masuk kapal karena nanti bumi akan tenggelam. Makanya waktu itu Nabi Nuh ditertawakan bikin kapal di atas gunung. Orang kan kalau bikin kapal di laut, maksudnya itu di pantai. Ya nanti berlayar, tapi waktu itu Nabi Nuh ya, Nabi Nuh waktu itu membuat kapal di atas gunung, dekat gunung. Ditertawakan. Karena apa? Nabi Nuh tetap ya. Nah, ketika itu Nabi Nuh membawa ya orang pengikut-pengikutnya yang beriman, yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Masa pasangan juga itu Bu, laki-laki dan perempuan. Kemudian juga binatang-binatang juga ikut Bu masuk. Nah setelah itu Bu barulah terjadi banjir bandang. Banjir makanya Ibu seluruh dunia ini 2/3 itu adalah lautan. Ya jadi kalau kita lihat kan 2/3 dunia ini kan lautan ya. Kalau dilihat di global ya, lihat di peta itu warna biru-biru itu laut. Daratan dengan lautan lebih banyak lautan di dunia ini. Karena memang sudah waktu zamannya Nabi Nuh itu memang sudah banjir, ditenggelamkan sama Allah daratan. Tinggallah beberapa daratan-daratan. Nah
di bulan Muharram inilah ketika Nabi Nuh mendarat ya di apa namanya itu setelah banjir bandang itu mendarat di daratan yang bisa selamat penumpang-penumpangnya. Ya, selamat penumpang-penumpangnya sehingga sampai sekarang kita masih ada. Coba kalau misalnya keturunannya dari nggak ada yang selamat pas waktu Nabi Nuh. Jadi kita nggak ada sampai sekarang. Ya. Kemudian yang keempat diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari bakaran apinya Raja Namrud, itu juga Muharram. Kita sering dengar cerita ini kan? Sering banget kan dengar cerita ini ya kan? Nah itu peristiwanya itu di bulan Muharram. Di mana istimewa bulan Muharram yang ibu pahami bukan hanya puasa atau Asyura aja, tetapi juga banyak bulannya para nabi yang banyak Allah selamatkan para nabi kita. Baik Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim mau dibakar, Nabi Ibrahim ya merasa tidak takut karena dia yakin ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah tauhid, mengesahkan Allah, hanya menyembah kepada Allah. Nah, apa yang terjadi Bu ketika Nabi Ibrahim dibakar dengan kayu api yang menyala-nyala, tetapi Nabi Ibrahim tidak terluka, tidak terbakar sedikit pun. Ya, nah itulah kekuasaan Allah. Bahwasanya apa Bu? Bahwasanya Allah telah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nah, diselamatkannya Nabi Ibrahim ini dari Raja Namrud itu terjadi di bulan Muharram. Masya Allah, baru tahu ya Bu ya? Ada ceritanya udah sering ya Bu? Tapi bulannya nggak tahu ya Bu? Nah, sekarang jadi tahu ya Bu? Jadi tahu sekarang bulannya adalah di bulan Muharram. Ya. Kemudian Ibu diturunkannya Taurat. Ibu pernah tahu kan namanya kita percaya kepada rukun iman adalah percaya kepada kitab Allah. Nah Taurat itu juga diturunkan kepada Nabi apa Bu? Kepada Nabi Musa, golongan Bani Israel. Diturunkan kapan Bu? Diturunkan pada bulan Muharram. Baru tahu Bu? Nah baru tahu lagi. Itu gunanya ngaji. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Taunya cuma puasa Tasu'a, taunya Muharram, puasa Muharram, santunan anak yatim, ya nggak Bu? Ya. Nah, kalau sekarang kita udah tahu bulan Muharram, bulan Allah, bulan suci, bulan lipat gandakan pahala, bulan para nabi. Apalagi Bu? Ya, dikeluarkannya Nabi Yusuf dari penjara. Bu, Nabi Yusuf pernah kan Bu di penjara? Ya, karena kena fitnah ya Bu ya. Nah, di bulan apa Nabi Yusuf itu diselamatkan Allah? Di bulan Muharram dikeluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Apalagi Bu yang ketujuh ya Bu, disembuhkannya kebutaan Nabi Yakub alaihissalam dari wasilah pakaiannya Nabi Yusuf. Jadi waktu itu Bu, Nabi Yakub itu kan menangis. Nabi Yakub siapa Bu? Nabi Yakub adalah bapaknya Nabi Yusuf. Waktu itu kan dikatakan oleh kawan saudara-saudara diri Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf sudah meninggal diterkam serigala. Ya Bu ya. Nah menangis terus ya Nabi Yakub bapaknya sampai bapaknya buta. Itulah yang namanya fitrah seorang orang tua ketika kesedihan ya Bu ya. Nah apa yang terjadi ibu-ibu ya? Yang terjadi setelah itu ya Bu ya, oleh Allah disembuhkan butanya Nabi Yakub itu dengan apa Bu? Dengan wasilah pakaian Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dia bertemu kembali, tadinya dia buta, ketemu dengan Nabi Yusuf, dengan pakaian Nabi Yusuf itu wasilah perantara pada sebenarnya bukan ke Allah ya Bu ya. Jadi tidak buta lagi. Di bulan apa terjadinya Bu? Di bulan Muharram. Masya Allah ya Bu ya. Jadi banyak sekali ya Bu ya keutamaan daripada bulan Muharram. Lanjut ya Bu ya, disembuhkannya Nabi Ayub dari sakit kulit yang berkepanjangan Bu. Bu, Nabi Ayub itu ya Bu ya, tidak ada satupun obat sakitnya Nabi Ayub. Sakitnya berkepanjangan. Sakitnya itu bahkan bertubi-tubi masalah musibah yang menderita Nabi Ayub. Anaknya meninggal, kebun-kebunnya juga hancur. Ya nggak Bu? Terakhir juga dia menderita penyakit yang sangat menjijikkan ya Bu ya. Maaf itu sampai badan itu belatung-belatung. Ya, sampai maaf Ibu istrinya pun akhirnya meninggalkannya. Nah, tadinya Nabi Ayub bersabar ya Bu ya. Karena apa? Dia bersabar waktu itu karena dia mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepadaku ketika aku sehat jauh lebih banyak dibandingkan rasa sakitku yang sekarang.
Kalaulah sakitku mungkin baru beberapa hari, baru beberapa minggu, baru beberapa bulan. Sedangkan nikmat sehat yang aku dapatkan dari Allah udah bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun umurku. Ya, nah seperti itulah doa Nabi apa namanya itu Nabi Ayub itu sabar atas sakit. Tetapi semakin parah dan tidak ada satupun yang menyamai penyakitnya Nabi Ayub. Tidak ada obatnya. Ya, nah disitulah Allah ya. Dan waktu itu Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar sakitnya disembuhkan. Karena Nabi Ayub adalah seorang nabi yang sabar. Nabi Ayub adalah nabi yang menerima musibah demi musibah yang dia hadapi. Dari kebun-kebunnya hancur, dari anaknya pada meninggal, sampai istrinya meninggalkannya. Ya, buah kesabarannya ketika Nabi Ayub berdoa untuk kesembuhan penyakitnya yang tidak ada obatnya pada waktu itu, dan satu-satunya penyakit yang ada di dunia ini ya Bu ya, qadarullah Allah. Ya, sayangnya Allah kepada Nabi Ayub, dikabulkan doa Nabi Ayub ketika Nabi Ayub berdoa minta kesembuhan. Ibu kalau sakit sebelum ke dokter minta doa sama Allah. Bahkan disunahkan kalau kita sakit jangan langsung ke dokter, lakukan sholat sunnah 2 rakaat dulu. Ya, sholat sunnah rakaat, ibu bilang sama Allah, ya Allah aku sakit, sembuhkan sakitku ya Allah. Nah setelah itu kalau belum juga sembuh, ibu apa? Ibu misalnya perbanyak sedekah, setelah itu perbanyak istighfar, baru nanti setelah itu ibu boleh berobat atau ikhtiar ke dokter. Iya Bu ya? Karena yang pertama kali ibu, makanya di Arab Saudi itu kadang-kadang dokter-dokter itu pada sepi. Ya pasiennya, orang banyak sembuh karena apa? Ikhtiarnya nggak langsung ke dokter. Ikhtiarnya ketika sakit langsung sholat 2 rakaat dulu, minta kesembuhan Allah. Nah Nabi Ayub juga demikian. Penyakitnya nggak ada satupun penyakit yang sama kayak Nabi Ayub di seluruh dunia ini. Hanya waktu itu cuma Nabi Ayub. Nabi Ayub karena kesabarannya dan yakin Allah akan mengabulkan doanya, alhamdulillah dikabulkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah. Ya gitu ya Bu ya. Di bulan apa Bu? Disembuhkan Nabi Ayub di bulan Muharram. Tahu lagi ya Bu ya sekarang ya Bu? Alhamdulillah, cakep, tambah pintar Ibu Keseliasi ya. Masya Allah. Bu pernah juga Ibu dengar cerita Nabi Yunus? Nah ceritanya pernah Nabi Yunus ya Bu ya, ketika merasa kesal dengan umatnya ya Bu ya, puluhan tahun berdakwah tapi cuma dapat 10-13 orang, akhirnya Nabi Yunus pergi. Akhirnya ditegur sama Allah sehingga Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus. Nah berhari-hari dalam ikan paus, Nabi Yunus akhirnya berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ulangi sama-sama Bu. Ya, itu adalah doanya Nabi Yunus ya di dalam perut ikan paus, karena dia dia diingatkan sama Allah jangan meninggalkan umat ketika umatnya belum mau beribadah atau beriman pada Allah. Bu, ketika Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ketika Nabi Yunus berdoa, alhamdulillah Nabi Yunus di bulan Muharram dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan paus. Sering kita dengar ceritanya, tapi banyak kejadian-kejadiannya di bulan Muharram. Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi Nuh, ya, bahkan sampai dengan Nabi Ibrahim. Lanjutkan lagi ya Bu ya. Ketika Nabi Musa ya, sudah datang ya? Lagi ya Bu ya. Ketika Nabi Musa ya Bu ya dikejar sama Fir'aun, Nabi Musa di depannya adalah apa Bu? Di depannya adalah Laut Merah. Mau menyeberang Laut Merah kan takut tenggelam kan Bu? Tapi oleh Allah ya Bu ya, di bulan Muharram itu disibakkan lautan itu sehingga Nabi Musa bisa berjalan di Laut Merah tersebut, menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Fir'aun. Dan Fir'aun dan pasukannya tenggelam di dalam Laut Merah. Itu juga apa Ibu? Ya banyak sekali ya Bu ya. Lanjut. Dia ampuninya Nabi Daud alaihissalam dari kesalahannya.
Kemudian juga Nabi Sulaiman Ibu dikasih kekuasaan. Tahu Nabi Sulaiman yang paling kaya Nabi. Dikasih kekuasaan, kekayaan di bulan Muharram. Bu, diangkatnya Nabi Isa ketika Nabi Isa dikejar oleh ya pasukan-pasukan Romawi. Ketika mereka telah membunuh Nabi Isa, diselamatkan oleh Allah, diangkat Nabi Isa ke langit. Ya, nanti Nabi Isa nanti ketika hari kiamat akan turun lagi ke bumi ini, tanda-tanda yang besar. Itu ketika Nabi Isa itu diangkat ke langit setelah dikepung oleh bangsa Romawi, itu juga terjadi di bulan Muharram. Ya, dan yang ke-14 ya Bu ya, diampuni kesalahan yang telah lewat yang akan datang dari Nabi Muhammad SAW. Dan Ibu, tadi saya katakan puasa yang terbaik setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Inilah Bu beberapa keistimewaan bulan Muharram. Alhamdulillah sudah hadir ya Bu ya, sudah dari UNJ. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini, apa yang setelah kita pelajari hari ini, mudah-mudahan menambah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak sekali di bulan keistimewaan bulan Muharram. Baru 10 Muharram. Masih ada waktu sampai 20 hari lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semakin semangat, kita semakin banyak beribadah, banyak beramal di 20 hari terakhir di bulan Muharram. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sudah datang? Belum. Ya. Jadi itu yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi apa yang kita bicarakan hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semangat ya Bu ya. Baca Qur'annya tetap sehari baca. Walaupun tadi tidak dibaca, baca Iqra-nya jangan tunggu sampai hari Jumat belajarnya. Tetap belajar Iqra-nya setiap hari di rumah ya Bu ya. Ikut kajian-kajian Islam baik di YouTube maupun di kajian Islam di masjid ini yang dilaksanakan oleh Yayasan. Ini kita bisa saya sampaikan salah. Saya minta maaf lahir batin kepada ibu semua karena kita udah mulai tadi hampir setengah 2 jam 1 lewat kita udah mulai tadi ya Bu ya, sekarang udah jam 2 lewat. Dan Allah berkahi, Allah ridhoi. Saya mohon maaf lahir batin kalau ada salah, ada khilaf. Tentu dan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan atas majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.